di kerumunan jadinya. Hah? Jadi kayak penonton lagi nonton gini, tiba-tiba, kok kemari? Mas. Hidung bisa begini. Kuping gak bisa begini? Lah kan dia pegang palanya. Ya kan ini yang ngasih nama kuyang pertama kali siapa sih? Yang dulu. Kuyang dulu, bukanlah yang sekarang. Itu goyang. Tapi seneng orang ini. Apa angkringan? Iya. Oke, jeroan nih. Ketemu Roxy kambing aja udah lewat tuh kayak itu. Jauh-jauh 7 Februari ada berita mencengangkan. Nih. Kesurupan ketika main jaranan. Pemuda gigit telinga penonton hingga putus. Oke, kita tahu ya ini kesurupan apa nih, Mike Tyson. Netizennya kesurupan gak gigit beling malah gigit kuping. Ya tapi kenapa mesti gigit kuping gitu loh Pak? Dan enggak, ini dia tadinya harusnya main kuda lumping dong, jaranan kuda lumping kan? Jaranan kuda lumping. Nih. Harusnya dia main kuda lumping. Videonya nih. Oh maju, masuk di kerumunan jadinya. Hah? Jadi kayak penonton lagi nonton gini, tiba-tiba, kok kemari? Mas. Ya, tapi maksud gua, kan kalau kuda lumping kan biasanya kan makan beling. Ya. Nah biasanya kan dia di situ-situ aja tuh, misalnya, lu udah pernah nonton kuda lumping belum? Udah pernah. Oke. Biasanya kan belingnya ada di bawah, di tempat nari-narinya kan? Ya. Terus dia kenapa mesti ke penonton? Ya kan ceritanya kayaknya. Kalau gue sih gak percaya nih, mohon maaf. Cuman kayaknya biar lebih wow lagi, tau gak sih? Ya jadi keluar teritorialnya dia. Kan ada juga yang kata ke genteng. Kesurupannya. Biar lebih wah lagi apa ya? Apa gue sikat penonton deh. Gak, tapi misalnya gini. Dia kesurupan apa? Dia, yang bikin dia harus gigit kuping. Selain Mike Tyson ada lagi. Ya kan? Karena kalau Mike Tyson kan masih gini-gini loh. Ini kan gak ada jalannya lurus biasa tadi itu. Biawak. Lagi coba. Orang tolol. Orang caper. Enggak, gue yakin kenapa dia hantem kuping. Karena bagian tubuh yang mudah digigit kuping. Nggak mungkin. Coba hidung, kita berteori nih. Hidung kan bisa begini. Kuping gak bisa begini? Lah kan dia pegang palanya. Lah kan ini kan enggak. Seandainya lo kesurupan, gue tanya sama lo. Apa yang pengen lo gigit dari gue? Gak ada, takut dipukul. Enggak. Kan kesurupan. Tapi emang kuping lebih mudah. Karena ngampleh, lembut. Nah kalau di hidung kan masih ada, gimana ya? Ini tuh kosong aja gitu. Kalau ngomongin lembut kan bisa di presto dulu. Kalau mau hidung itu cuma di presto lagi, Mas. Presto dulu Mas ya. Jadi baru kesini. Boleh gak di presto dulu baru nonton. Presto kuping nih. Presto kuping. Pala kena juga. Masih kita dibungkus dalam pisang. Kalau mau ngomongin lembut. Enggak. Tapi emang bagian tubuh yang mudah rusak lah. Enggak, kayaknya mungkin mudah digigit. Mudah digigit. Terus juga kayaknya itu penonton punya utang banyak gak dibayar-bayar. Jadi debt collector ngebayar kuda lumping, Pak. Ini, Pak. Kan selain kuping dia bisa gigit kupang. satu pulau. Gigit kupang. Gigit keping. Gigit kucing. Nah kalau gigit kacang, ya masih bisa. Gigit kentang. Gigit kuyang. Kuyang apaan sih yang? Kuyang setan yang kata usus-ususnya tuh. Hah? Oh itu namanya kuyang? Itu kuyang. Nggak, itu gue baru tahu. Tahu kuyang kan? Itu kuyang. Oh kuyang itu nama setan? Nama setan yang cewek tapi tenggorokannya usus gitu banyak dah. Yang ngasih nama kuyang pertama kali siapa sih? Yang dulu. Kuyang dulu, bukanlah yang sekarang. Itu goyang Mas. Enggak, itu memang namanya kuyang. Gimana? Iya, yang itu apa? Nama umumnya. Setan daerah. Sekuti iblis yang selalu mengintas. Tapi Indonesia berarti ini kan? Indonesia. Mencari tumbal bayi atau ibu makhluk legenda yang digambarkan sebagai manusia setengah hantu yang mencari tumbal bayi atau ibu hamil.
Oh, hanya memiliki kepala yang terbang dengan organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Badannya nggak ada. Nggak ada. Tapi dia harusnya terbangnya di kota tuh, nggak bisa di desa. Kenapa emang? Banyak ranting. Nyangkut, ususnya nyangkut. Sama nggak boleh dia, Nggak lagi pula digigit semut. Iya makanya kan. Asem. Sama nyamuk, banyak banget nyamuk. Darah-darah kan. Nyamuk nggak nyedot ya, cuman gini doang. Kuyang. Masa lu baru tahu sih, Pak? Gue nggak tahu beneran. Gue baru tahu ada istilah setan namanya kuyang, baru tahu gue. Tapi lu tahu setan tersebut? Pernah lihat? Bukan pernah lihat, tapi pernah di film. Gini, gue salah satu orang yang tidak suka nonton film horor, apalagi yang setan. Kalau film horornya bukan setan, gue suka. Film horor tapi bukan setan. Horor kan setannya. Gini. Thriller kali yang pembunuh-pembunuh. Kayak Friday the 13, menurut gue kan bukan setan itu. Orang yang kemudian punya dendam, terus mukanya rusak, hancur. Terus siapa tuh yang suka pakai tongkat baseball ngebunuh Jason ya. Menurut gue itu bukan setan. Ngerti ya? Emang mitologi, urban legend gitu ya. Tapi gak dalam bentuk setan, itu gue suka. Tapi kalau udah bertaring, terbang, itu gue gak tahu kenapa. Walaupun Freddy Krueger digambarinnya punya ini ya, kayak Wolverine kan digambarinnya. Freddy ya. Tapi sosoknya tuh orang, ngerti ya? Orang psikopat lah. Ya, kalau gitu gue masih suka. Final Destination? Nonton. Nah itu horror kan? Horror itu. Nah iya. Kayak gue pokoknya udah zombie masih setengah nonton setengah enggak. Tergantung, karena biasanya dramanya bagus kalau zombie. Oh kalau gue ada actionnya yang gue suka. Iya, atau dramanya misalnya tiba-tiba sama anaknya harus dilindungin anaknya. Nanti kalau kayak yang Brad Pitt Z ya, kalau nggak salah apa Planet Z apa? Zero. War Z apa lah itu. Iya. Pasti ada unsur drama yang menyentuh. Tapi kalau udah, gue nggak tahu kenapa gue urban legend Indonesia terutama. Nenek Gayung. Ya, gue kayak gak masuk akal gitu loh. Iya. Suster ngesot ya. Tinggal tebar beling aja. Kenapa lo takut sama suster yang ngesot? Lo kan bisa lari gitu. Maksudnya apa takutnya tuh apa gitu loh. Jadi gak make sense buat gue. Terus ya kayak tadi lah. Usus doang. Nakutin sih. Gitu sih. Tapi seneng orang ini. Angkringan. Iya. Oke, jeroan nih. Ketemu Roxy kambing aja udah lewat tuh kayak itu. Lumayan nih. Udah jadi sate usus itu. Hati ampela juga kena itu. Nah, itu jadi dan buat gue gak kayak terlalu dibuat-buat. Iya nggak masuk di kepala gue. Kenapa? Dan jadinya jijik bukan serem. Jijik. Gue nontonnya jijik jadi bukan serem. Ada orang nonton setan jijik. Emang lu jijik Pep nonton setan jijik. Iya. Gak ada yang berak ya? Lo pernah lihat setan cebok gak? Gak pernah kan? Ada. Itu dia jorok banget ya setan itu jorok. Lo pernah lihat setan cuci tangan gak? Gak pernah. Kotor yang makanya. Iya gak? Cuman makan pasti langsung hilang kan. Sundel bolong. Sini. Gak, iya jadi apa sih gross gitu kalau bahasa Inggris itu kayak. Gross. Jorok. Oh ya. Ulet belatung kayak gitu-gitu digambarin tuh gue gak suka aja. Tapi kan itu disukai banyak orang karena kena psikis kita gitu. Serem, jadi takut. Atau memang karena lu gak percaya setan jadi males aja nonton itu? Gua mungkin salah satu orang yang gak pernah dikasih lihat. Kan ada orang yang ngerasa bisa lihat. Terus ketemu sosok-sosok yang kemudian mirip sama yang digambarin di film. Gua gak pernah lihat. Sampai sekarang. Keren juga jawaban lu diplomatis sih. Gue gak pernah lihat. Dan gini. Gue gak bisa bilang gak bisa percaya sama hal yang gak gue lihat. Tuhan gak bisa gue lihat. Betul. Gue cuma bisa bilang. Gue sama detik ini belum pernah dikasih lihat. Dan gue ngerasa gak punya
hal. Tapi kalau gini, lo nggak percaya nih misalnya nih ya. Tapi lo percaya atau enggak? Percaya adanya setan? Enggak. Oke. Setan-setanan dalam artian. Tapi setan dalam artian Al-Quran kayak membuat kita menjadi jahat dan lain sebagainya dari sikap kita, itu gue percaya. Ini ngomongin setan urban legend nih ya. Oke, urban legend kita koridorin tuh. Koridorin itu ya. Nah. Lo gak percaya ya? Gak percaya. Tapi ketika lo gak percaya, lo pernah gak ngalamin bergidik takut ngelewatin sebuah tempat yang semua orang ceritanya menganggap bahwa di situ ada? Kan lo gak percaya nih. Iya. Tapi lo pada saat lewat, lo agak merinding. Nah, kalau gue tuh pernah nyoba naik gunung paling angker. Oh, gunung paling angker berarti gue tebak nih ya. Gunung paling angker gunung power bank? Ada angker power bank. Ada yang mabok juga alkohol 5%. Gunung power bank. Sama bintang. Angker sama bintang. Gunung speaker. Banyak juga angker. Tapi kalau gunung speaker ngeri sih. Ngeri geter aja pas dinyalain. Gunung bir, udah biasa. Udah tadi udah. Ya. Tapi kan pasti kesana pengen ya. Iya, keren anda. Soal produk mah anda yang terbaik. Ya tapi di situ tuh gue pertama takut Pak. Soalnya ada pos 3 apa pos 4 lupa gue. Jadi di situ kalau nginep di situ di samping sebetulnya nama gunungnya apa nih? Gunung Penanggungan. Namanya lucu kagak ada angker ya. Bukan. Di situ kan banyak candi, banyak candi kecil gitu loh di atas gunung. Jadi tempat ibadah juga. Candinya kecil. Ini. Kok yang gede apa? Canda. Namanya juga bercanda. Jadi nama gunungnya Penanggungan. Penanggungan. Oh, Penanggungan. Nah di situ tuh ceritanya bekas kerajaan apa tuh? Biasanya kan ada kerajaan. Gua nggak tahu kerajaan apa. Intinya banyak tempat, banyak orang ibadah ke situ lah. Ibadah? Hindu. Oh, oke. Karena banyak candi itu ya. Candi kecil. Terus di situ banyak orang yang turun tuh cerita kalau misalkan gue tuh naik masang tenda di pos 3 itu ada bunyi orang jalan muterin tenda. Jadi kami takut, nggak berani keluar. Jadi kayak bunyi jalannya gitu? Jalan-jalan setapak. Di meja? Bukan di meja. Ini contoh aja karena ada meja Pak. Ya sekarang kalau di gunung, di tanah gunung kayak gimana bunyinya? Iya, tepak. Kayak bunyi orangnya sih. Coba bunyi. Kan harus ada bunyinya nih. Ya udah bunyi pijakan kaki lah. Udah ke atas. Lumayan lah, gue udah nantang setan mana semuanya, kuntilanak mana, tai lu semua pada mitos lu semua gitu. Dua temen gue lumayan kayak berani banget kamu. Oke, habis itu kita nginep, kita makan, terus juga semua hal gue tantang. Lu nantangnya sore? Oh enggak, jam 9 jam 10. Malam. Nah, terus baru kemudian lo balik makan. Enggak balik. Di situ aja udah nginep di situ. Di tendanya di situ ya. Tetap masih nantang. Terus bikin konten roasting setan. Itu udah jam 12. Roasting setan. Weh ini tuyul ya. Tapi bohong aja ini tuyul. Tuyul dan Mbak Yul. Gak bisa nyuri duit. Soalnya duitnya udah di e-money. Gitu-gitu. Makanya bercanda-bercanda. Gak ada. Terus jam 1. Udah mulai nih jam 1 nih. Kita mikir kayak bunyi tepakan kakinya ada gak ya? Ternyata ada Pak. Oke. Tapi kan karena gue ngerasa masa si setan bisa nyentuh tanah. Gue cari tuh. Ternyata di belakang tenda itu ada gubuk kan. Emang gubuk gak kepake gitu. Kayak udah usang gitu. Menderita gak tuh dia? Digebukin. Gubuk derita. Aduh jadul banget bahasa itu. Aku rela walau hidup susah. Lagu dangdut ada gubuk derita. Lo gak connect lo, gak tahu lo. Coba. Gubuk derita. Lirik. Emang susah ngomong-ngomong Bapak. Tahun 86 ala aku rela walau hidup 86. Aku rela walau hidup susah. Ada lagunya. Aku rela
walau menderita. Itu gue masih bentuk buah itu. Masih bentuk buah itu. Astagfirullahaladzim. 86. Itu masih ini nih, malaikat report. Jupri jadi dibikin gak ya Allah? Jangan, ntar aja dulu. Aduh, nanti ya, sabar ya, masih sibuk nih yang lain nih. Jadi apel dulu. Masih banyak listnya. Bubuk, ternyata dia tuh gak pakai genteng, tapi pakai terpal gitu atasnya. Nah, terpalnya kebuka dikit. Lalu saya pecel lele. Gak ada. Terpal pecel lele. jamu tradisional. Kayaknya itu gue Sinar Garut. itu gue nginepnya di Taman Jajan, Pak. Itu bukan di Gunung Penanggungan itu, Mas. Sebel banget gue. Oke, ada tanda. Ada terpal. Gak ada lelenya, sumpah. Gak ada. Sinar Garut gak ada nih. Es kelapa muda gak ada. Udah gak usah dipakai semua, kan udah dipotong tuh. Sate Madura gak ada pokoknya. Aduh, kalau ada enak sih. Puasa nih. Nah, jadi anginnya tuh tiupnya gak kenceng jam 1, jam 2. Jadi angin kena terpal, nah terpalnya kebuka dikit terus gini. Oh, kesannya kayak suara jalan kaki orang. Kalau mah itu jelek. Iya. Jelek. Oh, di situ lo makin gak percaya dong. Makin yakin, terus ada bunyi nenek-nenek. Bunyi juga. Ternyata bambu kering sama bambu baru. Bambu yang masih hijau banget, kegesek gitu kayak... Lo taunya dari bambu baru apa? Baru selesai isi formulir tuh bambunya baru jadi bambu. Ada plastik bubble wrap. Baru dibuka. Kok bisa di unboxing. Bambu pendaftaran tuh udah aneh lu. Kan lo baru. Lo kalau jadi mahasiswa baru kan daftar dulu ada formulir ya. Iya, tapi kan gak masuk SMA juga. Iya, siapa tahu tuh kayaknya baru deh. Kayaknya kemarin formulirnya gue lihat tuh baru daftar jadi bambu. Tadinya dia ranting. Belum jadi bambu. Masih ranting. Terus dia daftar jadi bambu. Kayaknya enak jadi bambu dah. Di kepala gue ada lagi bambu pakai baju SMP. Gak apa-apa lah. Jadi rusak psikis gue. Ketemu tuh maksudnya bergesekan. Karena anginnya kenceng jadi gini kan. Gitu. Oh itu yang bunyi. Jadi gue ngerasa orang-orang makin percaya lah lo. Orang karena gak mau nyelidikin aja ke situ. Jadi gue ngerasa orang tuh kan kita tuh memang makhluk yang bisa imajinasi kan. Nah ketika lu takut terus langsung simplifikasi, jadinya lu ngegambarin tuh bahwa oh ya di sana ada nenek-nenek lagi bunyi ini. Kayak langsung ngegambar. Maksudnya solusi yang paling gampang di kepala lo untuk diterima ternyata justru malah hal-hal yang tidak bisa dimasuk akal. Kenapa ya orang mikir kayak gitu ya? Karena udah... Yang paling kan gini, kenapa lo manusia memilih untuk mempercayai hal yang tidak dimasuk akal sebelum cari tahu bahwa ini benar atau enggak? Kenapa ya? Karena takut. Karena rasa takut. Kan kalau dia tahu yang benar, dia gak usah takut. Nah itu dia. Ayo kenapa? Spekulasi yang pernah dia lihat waktu kecil, dia nonton apa. Ya mungkin. Oh, maksudnya yang paling deket referensinya. Iya. Karena ceritanya mungkin udah ada sebelumnya kali. Betul. Cerita-cerita fiktif yang dibangun sama Kismis. Terus lu pernah gak sih? Tapi gue juga gini loh. Lu pernah gak sih waktu kecil ya? Supaya lu dapat validasi dari teman-teman lo dan dilihat asik sama teman tongkrongan lo ngarang cerita. Pernah gak lo? Pernah kayaknya. Pasti pernah lah. Tapi gue anggap pernah lah. Tapi gue gak hafal betul. Supaya lo inget, supaya lo kemudian misalnya teman lo ada cerita, gue dong kemarin liburan kesini. Oh iya. Itu asik tahu. Terus kemudian lo supaya lo punya validasi yang sama di mata teman-teman lo. Bohong. Lo nyarang cerita. Gue kemarin ke Taman Mini. Padahal lo belum pernah ke Taman Mini. Cuman lo tahu cerita Taman Mini dari orang lain. Betul. Dulu belum ada ChatGPT. Tapi betul. kita cerita aja. Ya. Gitu pernah. Pernah gak lo? Nah, mungkin gak ya? Jadi lo akhirnya kebawa tuh. Karena lo, ya supaya lo dapetin begitu ke bawah gitu ya. Dapetin kerennya, dapetin validasinya. Soalnya gue jadi gini, Zawin kan di interview Raditya Dika sih. Kan yang sangat menarik adalah ketika Zawin pernah di interview ternyata dia juga belum pernah nemuin hal serem. Iya. Ya kan?
Dia jadinya nggak percaya juga tuh. Dia pengen ngebuktiin itu. Nah, kan jadi kayak ada urban mitos urban gitu yang menganggap bahwa kalau turun dari gunung pasti ada cerita seremnya. Iya. Nah, lo jadi ada gak ya satu orang tiba-tiba, gue ngarang nih kayaknya seru juga nih ngarang. Supaya kemudian, supaya keren. Ya itu yang dilakukan RJL 5. Intinya ada aja orang-orang di waktu gue SMP. Mungkin gue tidak, tapi waktu gue SMP dia selalu bilang gue ngeliat setan. Oh. Terus kayak gimana. Jadi dia jadi pusat perhatian. Iya, terus kita jadinya percaya bahwa emang ada orang yang bisa lihat. Betul. Hah? Betul. Padahal mungkin bisa jadi itu dia Psikologinya kena. ya nggak tahu ya. Gue sampai saat ini gue jadi kayak lebih percaya bahwa kayak ada orang pengen dapetin dapat atensi ya di tongkrongannya, terus dia akan melakukan sebuah yang ngarang cerita apapun itu ya. Gue nggak mesti setan loh, nggak mesti setan. Bisa jadi hantu, tuyul. Masih sama. Ya koridor ini ghost lah ya. Gender wow. Gender wow. Itu lagu siapa sih? Judika. Oh iya, itu kan jadinya kan gender wow kan. Nah kalau lu gender wow. Kalau gue? Ya itu tadi karena gue gak pernah lihat. Cuman, nah gue masih punya satu pertanyaan sama lo tadi. Waktu lo belum nemuin bukti gesekan itu, lo merinding atau enggak? Merinding. Padahal lo gak percaya? Gak percaya. Oke, berarti kan masih ada titik di mana masih 50-50 nih. Betul. Ya kan? Betul. Nah, gue mungkin bisa jadi experience kita sama nih. Gak percaya karena belum pernah ngeliat, tapi derasnya arus cerita orang tentang sesuatu di sebuah tempat 50-50 jadinya. Iya, jadi semi percaya aja gitu. Jadi gue waktu itu pernah gue punya organisasi dulu namanya Foker, Forum Kreativitas. Zaman gue kuliah nih. Apa aja tuh yang di fotografi, ada teater, gitu-gitu, ada olahraga, pokoknya forum kreativitas lah. Fotografi. Nah, gua ini tiap setahun sekali ada pelantikan anggota baru, gitu. Gua angkatan kedua sebagai ketua, gitu. Kalau nggak salah angkatan keempat deh, apa atau angkatan kelima, gue lupa. Bikinlah kita biasa di puncak. Oke, jurik malam tuh, bukan? Ya ada jurik malamnya gitu-gitulah. Biasa aja banyak kuliah. Ya. SMA kuliah gitu lah. Waktu kita nyewa villa, yang jaga villa bilang, semua tempat ini bebas, dipakai teriak-teriakan boleh. Cuman jangan yang di empang belakang. Satu itu doang. Ada sungai gitu, emang harusnya deres. Mancing boleh. Sore doang sampai sore, malam nggak boleh dan lu nggak boleh teriak-teriak di situ. Udah itu doang yang nggak boleh tempat. Soalnya saya berak malam itu, jangan ganggu saya. Soalnya kalau malam saya matiin. Keren. Jadi cuma satu tempat itu doang yang nggak boleh. Oke. Bahaya nanti kesurupan. Oke. Allah, ya udah lanjut. Ya kan, udah. Kita nggak ada tuh yang mengutak-utik itu. Besoknya sore-sore biasa nih tim senior nyampe. Gue termasuk yang senior, cuman nih maksudnya teman-teman gue yang tim senior juga nyampe, ya kan? Datang nggak dapat brief itu. Oke. Padahal biasa, namanya senior mabok kalau datang. Oke, bodoh. Mabok bodoh amat, teriak-teriak di tempat yang dilarang, di sungai itu. Wah. Azan maghrib lagi. Dikit lagi, yuk. Lagi seru. Ini kebetulan kita kan syutingnya pas lagi buka nih, kita minum dulu deh. Enggak. Lagi buka. Boleh nih. Mancing. Terus. Udah mancing, udah bercanda-bercanda, udah macem-macem lah mereka ketawa-ketawa, teriak-teriak segala macem. Sore, jam 7 gitu. Gak ada apa-apa.
pada mabok, pada giting semua. Biasa lah. Udah pada gak ada yang beres ya. Tahun berapa sih itu? 2002 apa 2003. Sih masih piyik gitu ya lanjut. Udah selesai itu tengah malam. Semuanya juga aman-aman aja. Gak ada. Sampai besok. Pagi-pagi. Senam pagi. Biasalah senam pagi. Seger tuh yang mabok. Udah bugar. Ya kan mereka mah gak ikut senam pagi. Mereka mah tidur. Senior. Ya kan? Brengsek. Ya, brengsek kan senior mah. Termasuk gue waktu itu sebrengsek juga. Tapi gue gak mabok. Gue selalu kalau di sebuah acara justru malah jarang. Gue gak mau gitu loh. Keep alive. Karena pengen enjoy. Justru pengen menikmati enjoy kan. the show ya. Udah gue bangun pagi tuh. Selesai acara olahraga malah ada yang kesurupan satu. Oke. Jadi dalam keadaan dingin, tiba-tiba satu orang pingsan, gotong masukin kamar. Hidup. Tiba-tiba hidup di kamar. Wah, teriak-teriak, suaranya kayak macan gitu-gitulah. Macem-macem. Gua termasuk yang badannya gede. Oke. Jadi laki-laki yang badannya gede itu gua sama temen gua lah. Satu namanya Aan Gede. Aan Gede itu... Aan Gede? Namanya emang Aan Gede. Tingginya lebih tinggi dari lu. Beratnya 120-an kilo lah. Oh gendut banget. Emang tuh. gede. Ya. Emang gede. Gua berdua sama dia megangin kaki cewek ini. Karena kita yang besar-besar kan. Itu kebanting Ju. Jadi kita antara... Nggak percaya dan percaya berarti. Anaknya kecil banget. Cewek kecil iya, bisa kebanting. Segini nih. Ya Allah. Ada biji kopi di dalamnya itu. Ini kakinya tuh segini. Udah nih, kebanting gue berdua sama dia. Bener-bener kelempar gitu loh. Bukan kelempar gimana, cuman kebawa lah. Gitu. Kok gini? Kok powernya gede? Ya. Nah, sampai kemudian keluar suara-suara kan. Ada tuh yang tiba-tiba dia protes, setannya protes. Kan saya udah bilang jangan ke belakang, nah gitu-gitu. Terus abis itu siapa yang buang softtek di kamar mandi? Gitu-gitu. Nah, jam 1 siangnya cewek ini sadar. Sadar. Lu pegang lagi gak? Enggak. Kekuatannya bener. Enggak. Kita tanya dong, kamu buang softtek? Iya, buang softtek. Ada yang buang softtek di kamar mandi juga tuh selain saya gitu. Di junior nih, dia yang lagi dilantik kan. Itu yang kesurupan junior? Junior. Oke. Tiba-tiba ngerembet Juk. Yang kesurupan orang yang berbeda lagi. Gantian. Nah, jam saat itu kejadian terus ngerembet sampai akhirnya ganti-gantian kesurupan itu dan rata-rata perempuan itu sampai jam 10 malam kalau gak salah. Panjang banget acara. Panjang. Dan masuk rundown. Dan itu kan melelahkan dan capek gitu ya. Terus habis itu gue jadi mulai tuh keraguan-raguannya tambah kan. Ini beneran ada apa enggak sih? Ada atau enggak. Atau caper. Karena pengen dipegang Pak Eko. Bukan. Karena gini. Orang yang berbeda kayak punya informasi yang sama yang dikeluarin dari mulutnya. Iya. Padahal kan ini beda-beda nih orangnya. Iya. Itu yang kesurupan. Gue jadi apa bener ada nih ya orang kemasukan gitu. setan. Oke, gitu siap, loh. siap, Jadi makin tebel tuh, makin ragu. Singkat cerita masih kejadian sampai besoknya. Akhirnya kita menyerahkan ke kiai. Terus? Kiai setempat, kiai lokal. Terus. Disembuhin satu-satu. Nah, sumbernya cuma satu ternyata. Yang paling gampang kesurupan ini yang pertama. Dia doang yang harus disembuhin katanya. Yang lainnya. Dia nyebar virus. Kayak zombie. Jadi dia dulu. Akhirnya dia dulu. Begitu dia udah selesai barulah. Intinya pokoknya akhirnya selesai itu ya. Gua jadi kebayang-bayang. Jadi kayak ngerasa bahwa aduh gue buang softtek lagi. Anjing. Ya apa? Lu ngebayangin apa? Ngebayangin bahwa ini beneran ada. Beneran ada. Oh gitu. Jadi kebayang gue. Jadi gue selama tidur di sana gitu. Malam-malam tuh kayak beneran ada gak sih?
50-50 kayak tadi itu. Jadi ragu, beneran ada gak sih? Ini gue juga bisa kerasukan gak sih? Gitu loh. Nah gue tuh gak percaya karena beberapa part di mana orang kesurupan. Kita tinggal tuh dia sembuh. Tinggal aja sendiri. Ya bisa jadi, tapi ini kan gue gak mungkin ditinggalin karena satu kita besoknya mau pulang. Terus kan gak mungkin semuanya direpotin, ini kan acara. Ini kan acara dong. Terus merembet pula kemana-mana. Jadi maksud gue gak cuma satu. Gitu. Jadi itu yang bikin keraguan-raguan. Ini beneran ada atau enggak. Ya apapun penjelasan ilmiahnya gue yakin ada. Cuman setelah selesai ada ragu di gue. Ada tuh. Cuman seiring berjalan waktu. Karena gue juga gak pernah ngalamin kemasukan. Gue gak pernah ngalamin. Ya lagi-lagi akhirnya gak percaya lagi. Gitu loh. Kayaknya bener deh kayaknya gak mungkin ada. Bisa jadi itu sebenarnya. Apa ya? Junior mabok banyak kali. Gue gak tahu dia mabok atau enggak ya. Gue gak tahu. Cuman kan masalah tenaga siapa yang bisa jelasin? Iya sih. Kalau itu. Siapa yang bisa jelasin itu? Emang dia orang macan putih, dia apa namanya, orang karate kali. Macan putih kan juga belum ada dulu, karena belum ada yang skincarean dulu macannya. Sekarang baru ada skin tipik, MS Glow. Albino udah ada dari dulu, albino. Jadi gimana, lo percaya setan apa enggak? Ya setan gue percaya, harus percaya dong. Oh betul. Maksudnya hantu. Kalau urban legend, urban myth gue gak percaya. Iya soalnya gue ngerasa kenapa gue bisa gak percaya? Karena di setiap negara kok beda-beda. Gitu. Setannya? Ada Dracula lah, ada... Drakuli. Aduh capek banget itu. Ada Dracula kalau orang Jawa. Dracula mau enggak. Ya pokoknya kalau di Peri Drakuli. Apalagi ya, coba apalagi. Drakonda. Nah, ibu maksudnya setan. Sentul drag race. Disentuh drag race. Drag jokes. Juga ada drag jokes. Nah, kalau gitu. Yang tuyul di Indonesia drag color ya. Kalau rantang drag color. Bisa dah. Nah, gue mikir bahwa itu kayaknya sulit dipercaya. Apalagi kayak misalkan ada orang datang ke tempat yang memang dulunya orang Belanda. Terus kesurupan. Tapi kesurupannya dialek dia sendiri. Gak bahasa Belanda. Orang Sunda. Ya kan, orang Sunda kesurupannya ngomong Sunda. Gue ngerasa bahwa ini mah rekayasa. Kalau misalkan orang Sunda kesurupan kayak misalkan penjajah Jepang. Tiba-tiba ngomong Jepang. Jishinga do ustarai desu ka? Nah itu kan gue langsung. Urang teh enggak? Mana? Sundanya jadi Jepang. Mana ta? Ulah gitu atuh. Ya jadi beberapa part gue gak percaya. Kalau Arab gimana Arab? Ulah gitu atuh. Nah udah tuh. Gitu. itu mah sinden. Karena ada harkat. Ulah gitu atuh itu sinden. Terus. Udah jadi gue mikir kalau orang kesurupan tuh orang caper. Tapi ya gue gak tahu tuh, gue gak bisa bantah juga kalau misalkan powernya lebih gede mungkin aja dia. Ya mungkin gitu, tapi gue gak tahu sih. Mata batin tuh apa sih? Gue sampai sekarang tuh salah satu terminologi yang gue bingung itu adalah mata batin tuh apa? Mata batin bisa ngeliat setan katanya mah. Indra keenam aja. Nggak tahu. Kan ada Indra. Ada Indra Jegel. Makanya kan. Ada Indra Primawan. Indra Bekti. Indra Bekti. Ini baru 3 nih. Kita harus cari yang ke-6 nih. Jangan, gak usah dukung. Indra Kens. Gak usah. Ya kan. Yang kelima. Indra Birowo. Indra ke-6. Siapa Indra ke-6? Ada Indra Lesmana. Udah ketemu. Berarti dia bisa ngelihat Indra Lesmana. Iya udah. Mata batin. Gak mood gue ngomongin Indra nih. Nah mata batin. Gue gak percaya. Soalnya dia selalu kayak. Oh iya ada itu. Gue bilang ngarang banget. Tapi lo pernah nonton The Sixth Sense gak? Belum.
filmnya M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan termasuk sutradara Hollywood yang selalu horor dan selalu urban legend. Oke, terus? Dia film pertama kali yang menggemparkan itu adalah The Sixth Sense, Bruce Willis. Sama bintang anak kecilnya siapa tuh? Joshua. Adanya siapa? Gue jadi penasaran. Haley Joel Osment. Coba lihat mukanya. Sekarang udah gak kecil lagi, udah tua. Udah mantap. Tuh udah begini mukanya sekarang. Oke. Dulunya mah waktu kecil sosoknya menggemaskan kayak gini mukanya. Nih. Oh iya. Wah itu film keren banget. Apa garis besarnya deh biar gue mau nonton juga. Dia tuh seorang profesinya Bruce Willis apa ya waktu itu ya? Yang jelas dia punya profesi kayak investigator gitu. Jadi punya istrinya selingkuh. Perih juga tuh. Terus dia ketemu sama anak ini ternyata bisa ngelihat gitu. Sepanjang film itu anak itu selalu ngasih lihat orang ini menderita karena ini, kita harus mecahin solusi kasusnya dia. Keren ya. Di ujung cerita yang keren. Apa? Ternyata dokter ini udah mati. Jadi anak kecil ini udah ngomong sama dia. Dia udah dalam kondisi mati. Udah meninggal dia. Anak ini ngomong sama psikolog. Psikolog ini udah meninggal ternyata. Keren. Dan bunuh diri. M. Night Shyamalan itu selalu ngambil set itu Philadelphia. Dia emang kecil di Philadelphia. Suka banget. Dan neneknya suka nyeritain urban legend. Oke. Gitu. Cuman ini terlepas bahwa kemudian urban legend yang dibawa sama si M. Night Shyamalan bener atau enggak. Tapi wah. Ini jadi tontonan yang menarik. Tontonan yang menarik. Dan emang selalu berkesan real. The Sixth Sense coba lo nanti googling M. Night Shyamalan filmnya keren-keren. Ya. Horornya keren. Nah itu horor yang gue suka. Iya. Urban legend tapi bukan yang setan. Gitu ya. Iya. Tapi kesimpulan akhir gue tetap bahwa gue nggak tahu ya. Mungkin ada urban legend yang kayak misalnya di Jambi tuh katanya ada orang yang tubuhnya pendek gitu, suku asli Sumatera yang bertubuh pendek kecil gitu, ada kerajaannya sendiri di hutan gitu. Mungkin ada. Nama hutannya Taman Mini. Bukan, kan ada hutan kota, ini hutan kate. Hutan kate. Bukan hutan kota, kalau di Jambi hutan kate. Bisa jadi gitu. Ya, bisa jadi ada. Maksudnya kan mungkin kalau ngomongin sejarah zaman dulu kayak ya mungkin ada lah emang orang yang bertubuh kecil tiba-tiba terasingkan, beranak pinak, ternyata semuanya. Ya kan pun di kehidupan nyata ada. Secara genetik ada. Gitu. Bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Mungkin urban legend kayak gitu gue percaya. Tapi kalau yang kemudian kuntilanak. Nah itu gue susah. Pocong. Gak bisa percaya. Maksud gue secara spesifik emang iya kalau misalnya ternyata ada pocong, kuntilanak, bentuknya berarti sama semua dong. Bentuknya sama semua, kuntilanak. Ya gak cuma satu gitu kan ya, ada cabangnya berarti kan. Franchise, ada franchise. Berarti kalibrasinya harus tepat tuh. Harus mirip. Dari mulai rambutnya harus panjang. Harus panjang, gak boleh bondol tuh, cakep bondol. nanti Iya. cakep. Nanti jadi polwan. Ya gue gak percaya lah. Gitu dah, pokoknya teman-teman semuanya. Ya ini sih berhubung lagi bulan puasa ya, lapar gue. Udah, makan. Udah lah, makanlah sekarang lah, makanlah. Ya, jadi terserah teman-teman mau percaya mau enggak.